Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten ngebas ngobrol bebas bareng Bang Agus. Kali ini teman ngobrol kita Ujang Yujeng. Nama asli siapa, Jang? Nama asli Januar Diansah, Bang. Januar Diansah. Tapi yang akrab orang Biasa panggil Ujang Bangman. Ujang Bangman. Ya, Ya. Bangman. Karena ada inisial orang tua. Orang tua. Jadi Ujang ini memang tidak mandiri kalau salah nama. Bawa nama bapak. Bawa nama bapak. Tapi tidak tersinggung lah ya, Jang ya? Enggak, Bang. Karena ya kawan-kawan juga kan kalau manggil pakai nama misalnya Ujang Man, jadi kawan-kawan juga ingat bapak. Ya, karena yang namanya Ujang nih yang terkenal di Sanggau nih lumayan banyak kan. Enggak lah, Bang. Ujang Bogel, Ujang Palu. Ya, benar. Ujang Palu kan terkenal juga. Karena. Jadi Tapi kayak si Ujang Palu nama emang nama aslinya emang Ujang, Bang. Nama Ujang. Ya, nama Ujang. Kalau ke aku kan panggilan. Nama panggilan ya. Ya, panggilan. Jadi Ujang nih sebenarnya siapa, Jang? Yujeng. Ujang. Siapa Yujeng nih sebenarnya? Aku siapa ya? Salah satu mungkin lebih ke pelaku musik ya, Bang. Pelaku musisi. Ya. Janganlah Bang musisi terlalu itu. Ya, pemusik lah. Pemusik. Ya pemusik lah. Jadi Ujang ini terkenalnya sebagai gitaris. Pemain gitar gitu kan. Ya. Gitaris. Punya banyak band, edisional di beberapa band, Ya. tapi band tetapnya juga ada. Ada. Kemarin baru udah manggung sama Brain Trace. Launching album Brain Trace Launching album Brain Trace di Pontianak. di Pontianak. Itu album pertama. Album pertama, Bang. Album pertama, lagu-lagunya lagu sendiri. Ya, lagu sendiri. Ininya apa genrenya? Genrenya lebih Hardcore. Kalau lebihnya sih ke ini, Bang, ke crossover, Bang. Jadi crossover tuh crossover. Jadi saya jelaskan, Bang. Nah, jelaskan. Genre crossover tuh berupa genre gabungan. Nah, jadi kan di empat sisi personil Brain Trace mungkin punya selera musik yang berbeda-beda, Bang. Nah, memang sih jalurnya masih di underground, di musik keras, musik bawah tanah. Jadi mungkin dari pribadi aku suka genrenya mungkin hardcore, punk. Karena kan aku kan terlahir kan dari scene Unity Abnon kan. Jadi di situ dimana scene itu banyak like musik-musik punk. Jadi dari segi selera aku mungkin dari punknya, hardcore-nya, mungkin dari mboknya hardcore di basisnya, mungkin dari Ujang Bogelnya, Ujang Hammernya ada suka kayak hardcore, metal, atau dari Denny-nya suka metal. Denny kan juga masing-masing kan sebelumnya, Bang, sebelum terbentuk Brain Trace kan masing-masing punya band. Ya, punya band. Akhirnya pecah bandnya, gabung di Brain Trace. Ya, ketemu lah di Brain Trace. Udah kita namain bandnya Brain Trace, terus genrenya apa? Crossover. Ya, crossover tadi tuh gabungan genre yang lebih daripada satu atau dua, Bang. Ya, crossover tuh. Jadi Brain Trace nih baru launching albumnya udah ada digitalnya. Album EP sih, Bang, udah ada digital, kaset. Album fisiknya juga ya, udah ada. Tapi digitalnya juga bisa dilihat di YouTube kali? Bisa. Punya YouTube? YouTube ada, Bang, Brain Trace official. Brain Trace official. Dan alhamdulillah kemarin waktu sebelum garap launchingnya album Brain Trace yang pertama. Jadi kita sempat sebelum itu punya kegiatan buat single video klip di Sanggau juga, dan alhamdulillah setelah udah berjalannya pembuatan single video klip, terus kami upload nih, Bang, di YouTube, dan alhamdulillahnya Brain Trace masuk HCWW, Bang. HCWW Ya, apa tuh? HCWW itu sejenis apa ya? Dia kayak channel hardcore worldwide. Jadi di situ tuh band-band seluruh dunia, bukan Indonesia, Bang, dunia masuk di situ. Cuman dengan cara masuknya nggak sembarangan gitu, Bang. Maksudnya ada audisinya lah, Bang. Ya, mungkin audisi yang punya akunnya mungkin. Dan alhamdulillah ya, Dulu kan sebelum kami masuk di situ ada Fight for Free, band asal dari kota kita juga. Fight for Free. Ya, Fight for Free. Pernah masuk ACW dan
Ya kami lah sebagai penerusnya bang dari Sanggau juga. Alhamdulillah masuk HCBB itu udah senang sekali bang. Kalau di scene hardcore nih brand Trace nih kan udah cukup dikenal lah. Ya. Cukup dikenal karena manggung kalau untuk Kalimantan Barat hampir semua kabupaten Ya, udah kali. Iya udah. Kapas Hulu udah? Kapas Hulu sih belum bang. Belum ya. Belum. Tapi yang dekat-dekat Sintang. Iya. Karena gini bang, waktu garap-garapnya pengen sih main bang ya. Cuman kan kondisi waktu itu kan pas keadaan COVID kan bang. Ya, COVID. Sebenarnya ya kita lebih ke jalur ini lah bang, jalur media lah bang. Kita buat album, buat lagu, buat karya, buat single video klip, kita lebih ngarahkan ke media sih bang. Karena kondisi juga kan kondisi COVID gini susah kita susah lah mau manggung-manggung. Ya benar. Tadinya mungkin mau launchingnya keliling. Ya benar. Mungkin tur juga boleh, mungkin tur Kalimantan Barat. Nah, itu brand Trace. ya. Kalau cerita soal Ujang nih kan dulu sempat dikenal ya olo-oloan lah Ya bang. sebagai gitaris termiskin di Ya, dunia. dibully. Karena Ujang ini unik. Ujang nih enggak punya gitar. Iya benar. Sekarang mungkin udah punya. Udah punya gitar, Tapi punya gear ya. lama sekali Ujang ini enggak punya gitar. Iya benar. Jadi minjam-minjam. Iya benar. Tapi ahli. Jadi salah satu gitaris yang ahli lah di Sanggau kan enggak banyak kalau di Sanggau gitaris yang ahli kan. Iya benar. Ujang ini salah satu best gitaris Sanggau lah. Lumayan lah bang. Lumayan ya. Iya, Jadi lumayan. tadi juga salah satunya biasa dengan Karel main-main di Ya dengan wedding. Karel ya. Wedding, Main main wedding. wedding. Terus juga. kalau di kafe-kafe juga Ujang punya slot untuk main. Iya punya slot. Slot mingguan. Ya reguleran. Cerita soal Ujang sebagai gitaris termiskin dunia itu, yang enggak punya gitar tapi bisa pandai main itu gimana sebenarnya, Jang? Jadi sih gini bang. Sebenarnya mungkin dari pribadi aku lah kalau untuk beli alat mungkin mampu bang ya. Mm-mm. Mampu sebenarnya. Cuman entah gimana bang ya. Kalau udah ngejob, misalnya udah ngejob, uangnya itu ada bang, uangnya ada. Terus pengen niatan nih, pengen beli gitar atau beli gear dulu. Gear tuh kayak efek bang ya, Efek. Nah, efek. Bingung kadang ya, kadang dilemanya di situ bang. Jadi gara-gara kebingungan kayak gitu bang, jadi uangnya habis-habis. Dan saya termasuk juga tipikal orang yang boros ke uang bang. Boros, Ya, royal. boros, Bang. Ya, royal. Kalau kerja hari-hari memang Ujang fokus ke seni inilah ya. Ya lebih fokus bang karena udah berapa tahun bang ya, karena dulu sebelumnya aku juga pernah kerja bang, Kerja di corporate. ya kerja di corporate, dan di situ aku resign, aku lebih milih di jalur ini bang. Ya maksudnya mungkin suatu saat aku butuh kerja yang tetap. Kalau aku misalnya aku mungkin punya tanggung jawab, mungkinnya Berkeluarga, segala sudah macam. berkeluarga ya bang ya. Tapi untuk sekarang benar-benar sekarang- hidup dari musik. Hidup dari musik. Jadi ya apa yang aku mau tuh, kebutuhan yang aku mau pribadi untuk diri aku beli Bisa kan dapat lewat musik. dari hasil musik. Ya rokok, kopi, Ya, segala rokok, macam kopi, kan. apa untuk nyantai. Jadi setiap bulan punyalah hasil. Alhamdulillah ada. Itulah cerita gimana Ujang bisa ahli main gitar sementara kan nggak tiba-tiba langsung hasilkan Jang. Iya Maksudnya kalau sekarang mungkin punya dapat uang dari job-job tadi itu bisa beli gitar. Kalau dulunya gitu waktu proses zaman-zaman waktu masih belajar segala macam tuh gimana bisa ahli tapi nggak punya gitar, gitaris tidak Yalah, punya Bang. gitar tuh gimana? Ya itulah tadi tuh, disitulah aku ngerasakan perjuangan sebenarnya bang ya. Proses tadi itulah sebenarnya proses ketika kita pengen jadi sesuatu tapi kita tidak punya fasilitas tadi bang. Gimana cara kita ngendel kan itu? Ya tadi itulah bang. Mungkin ada tetangga punya gitar, aku pinjam gitarnya beberapa hari untuk main gitar, ngulik-ngulik lagu. Dulu di Jalan Ayani di depan sini bang, kalau nggak salah ada toko namanya Toko Pelangi. Itu yang punya itu drummernya DLS. Dennis Lexton. Ya, Dennis Lexton. Ya, jadi namanya Mas Ri. Mas Ri. Ya, genre bandnya kalau nggak salah mereka main pop punk juga bang. Pop punk. Ya, pop punk. Itu Dennis sih. Lexton kan lumayan terkenal juga kan? Ya, benar. Mereka udah launching juga. launching, terus
punya single album, single video bang, salah bang. Jadi saya belilah buku ini nih bang, buku gitar. Buku gitar. Ya, buku gitar. Chord ya, belajar malam-malam, belajar. Terus sampailah ke depannya kayak gitu teruslah prosesnya bang. Jadi di balik proses itu juga bang, aku juga dapat ini bang, apa maksudnya, dapat support dari kawan-kawan lah bang, tapi tanpa itu juga bang mungkin aku Nggak nggak jadi bakal siapa-siapa. sampai sekarang. Ya kalau sekarang hampir di semua wedding yang nampilkan band gitu, pasti ada Ujang Ya alhamdulillah. sebagai gitaris. Karena pilihannya memang tidak banyak kan kalau Ya, gitaris di benar. Sanggau. Jadi Ujang ini salah satu yang paling sering dilihat kalau wedding yang formatnya pakai band gitu. Ya, Kecuali format. yang pakai keyboard pasti Ujang tidak ikut Nggak gitu ikut. kan. Lain cerita kalau vokalis kan bisa Ya. masuk di Benar. di semuanya. Kalau Ujang nih kalau formatnya band baru Ujang ada gitu. Iya bang, boleh minum bang? Ya, silakan. Minum Ya, bang, kopi minum. bebas, kita ngobrol. Bang, minum bang, Ngobrol bebas. kopi udah mau habis bang. Oh, masih nih. Maaf bang. Ngobrol aja. Ya bang, coba. Nah, itu tadi sekilas tentang Ujang di masa lalu, tentang perjuangannya jadi gitaris. Ngerokok bang ya? Ya, silakan. Kalau sekarang Jang, gimana rasanya sebagai orang yang hidup dari musik dengan kondisi pandemi sekarang kan terbatas sekali sekarang, panggungnya terbatas. Segala macam. Gimana Jang? Ada keluh kesah? Keluh kesah sih pasti bang ya, tapi ada hikmahnya juga bang, ada hikmahnya juga. Saya sebenarnya pribadi untuk diri aku lah bang ya, pribadi untuk diri aku, karena aku ya bisa mikir lah bang ya, pribadi untuk diri aku 50-50 loh bang dengan kondisi covid ini. Aku 50-50 barang si covid itu apa benar ada atau tidak, tapi kan setidaknya karena kita negara ke pemerintahan, kita diatur oleh pemerintah Ya. ya, setidaknya ketika Aturannya memang ya, seperti aturan itu. seperti itu kita ikuti aturan pemerintahan, tapi bukan berarti aku takut sama pemerintah atau takut sama siapapun, takut sama covid, karena aku menghargai pemerintahan Indonesia kita. Ya. Dan salah satunya tadi itulah, bang. Jadi hikmahnya lebih ke ini sih bang, lebih ke kita nih yang dulunya jarang di rumah, lebih jarang kumpul sama keluarga, kita lebih sering ke keluarga Sekarang. sering keluarga ngobrol, karena tadi kan kalau kita mau keluar dibatasi PSBB Ya, jam 9 udah PPKM razia. sekarang. PPKM. Nah, jadi banyak dibatasinya, jadi ya hikmah baiknya ya kita lebih sering sama keluarga, lebih sering sama tetangga. Yang dulu ya sebelum covid kita kesana sini cuek sama orang rumah kan bang kan. Ya. Pulang ganti baju, mandi, makan, terus keluar lagi bang. Tapi ada hikmahnya bang ya, semuanya ada hikmah. Kalau nyangkut soal Ujang sebagai musisi nih, nggak ada punya keresahan? Untuk covid nih bang ya, kondisi kayak gini bang Ya kondisi sekarang. resah sih bang. Sebenarnya gini bang, satu sih bang, sebenarnya kalau barang-barang ini udah ndak ada bang. Ya tolonglah buat siapapun yang mendengarkan channel Bang Agus, entah dia masyarakat, entah dia orang pemerintahan, tolonglah berlakukanlah Pancasila sebenar-benarnya. Karena negara kita kan negara Pancasila. Satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa. Salah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Salah. Sorry, cut. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara kita negara Pancasila. Jadi terapkanlah itu bang. Maksudnya ketika barang ini memang udah ndak ada bang, janganlah dijadikan bisnis. Kasihan juga masyarakat yang susah. Dan masyarakat juga kan mungkin butuh uang, butuh makan. Karena dulu bang gini bang, aku pernah punya prinsip kayak gini bang, DIY, do it yourself. Jadi artinya ketika semua kita lakukan DIY di Indonesia itu
sebenarnya tidak berlaku bang, karena kita nganggur, kita tidak digaji di situ. Kecuali kalau kita posisinya kita di negara luar, ketika kita nganggur kita digaji, tapi kita siap militer, tadi siap perang ketika dipanggil kan bang kan, di negara lain kan bang kan. Sedangkan di Indonesia kalau kita tidak kerja kita tidak makan, makanya kita tidak bisa, ya maksudnya tolong yang itulah, maksudnya lepaskanlah, hilangkanlah drama-drama COVID nih. Kalau memang udah clear ya clear, biar Indonesia bisa berkembang lagi, perekonomiannya bisa lebih maju lagi. Karena menurut aku Indonesia nih negara yang maju bang, sebenarnya bang, maju dari orang-orangnya, terus rempah-rempahnya ya banyak sebenarnya. Indonesia nih bakalan tidak bisa miskin bang kalau orang yang kelolanya pintar. Ini sedikit pendapatku tentang COVID lah ya Jang. Mungkin ya harusnya enggak aku sampaikan, tapi boleh lah karena Ujang udah ngomong, coba ngomong pendapatku tentang COVID. Iya benar bang. Aku sama sekali tidak meragukan COVID ini ada Jang. Bahwa COVID ini ada, aku 100% yakin COVID ini ada. Karena beberapa keluargaku udah ada yang meninggal, yang terdiagnosa karena COVID. Ini pun kondisinya sepupuku lagi positif. Jadi lagi dirawat di rumah gitu. Jadi bahwa COVID-nya ada, ya kita sama-sama sepakat. Gitu. Tapi soal penanganan COVID-nya ini yang kita butuh kepastian gitu. Iya benar. Karena sebenarnya COVID ini informasi yang kita dapat tidak seberbahaya penyakit-penyakit lainnya, kecuali kita punya penyakit bawaan, kan begitu. Jadi edukasinya harusnya seperti itu, bahwa tidak masalah sebenarnya dengan COVID gitu. Kecuali kalau orang-orang yang punya penyakit bawaan, itu yang rentan kalau kena, tingkat immortality-nya kecil, kemungkinan selamatnya kecil. Tapi kan COVID ini salah satu penyakit yang 96% bisa sembuh. Iya benar. Kemungkinan sembuhnya 96%. Jadi sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Tapi karena drama, drama media bang ya. Ya kita tidak bisa juga menuduh seperti itu kan. Nanti kena pula undang-undang ITE gitu kan. Karena gini bang, maaf bang saya motong bang. Jadi ngepeknya sih sebenarnya lebih ke ini ya bang ya. Lebih ke kita pengen beribadah tadi bang ya. Ya. Salah satunya ke situ bang. Karena gini bang. Senakal-nakal aku, gimana pun aku di mata orang lah, senegatif apapun, cuman kan kita kan butuh juga agama bang kan. Ya karena kondisi COVID kemarin, apalagi pas di bulan puasa, dimana di situ puasa tahun lalu. Ya puasa tahun lalu. Kalau tahun ini kan udah lumayan longgar. Ya tahun-tahun lalu kita ngerindukan bulan puasa itu setahun sekali bang. Setahun sekali, sholat tarawih setahun sekali. Kadang saya mikirnya kayak gini bang, yang aku rindu kan tuh ya suasananya, tarawihnya, puasanya, bukber itu nggak ada, bukber terus sahur on the road ya, jadi sepi bang, sepi. Dan kita mau melakukan hal kebaikan itu pun dibatasi gara-gara COVID tadi. Sebenarnya benar kata Bang Agus bilang, sebenarnya penyakit itu tidak berbahaya, tapi karena didramakan oleh media seakan-akan penyakit itu lebih parah daripada penyakit stroke, jantung, padahal lebih banyak lagi penyakit HIV bahaya loh bang. Demam berdarah berbahaya. Kenapa demam berdarah tidak lebih ditakuti daripada COVID itu? Kalau penjelasan itu sih kita sepakat bahwa ini kan karena pandemi, tingkat penularannya Jang. Ya sih, jadi tingkat penularannya memang jauh lebih mudah ketimbang penyakit-penyakit lain. Tapi bahwa kalau kena, tingkat kesembuhannya harusnya sekarang kan orang jadi parno. Iya benar-benar bang. Dengan corona, karena anggapannya kalau kena corona nih mati nih orang. Padahal 96%, karena Indonesia salah satu negara yang tingkat kematiannya paling tinggi karena corona. Kalau di negara lain bisa ditekan sampai 2%, ada yang cuma 1%, bahkan ada yang tanpa ada kasus kematian. Tapi tidak perlulah kita bahas corona terlalu lalu. Nanti kita salah ngomong. Benar. Bahaya juga sekarang. Doa aku sih bang, semoga COVID nih lenyap cepat berlalu. Ini kita bahas soal Ujang ya. Kedepannya Ujang nih, apa proyeksi Ujang sebagai musisi nih? Mau ngapa Ujang nih? Yang udah bikin, udah rilis album dan segala macam, apalagi yang mau dibuat? Konten YouTube ada buat? Konten sebenarnya ada bang, channel YouTube aku ada bang kemarin bang. Jadi kan kemarin sempat aku juga ikut kontes
kontes Flying with Ibanez. Flying with Ibanez. Flying with Ibanez. Ibanez itu merek gitar ya? Ya, Ibanez main gitar tahun 2018. Jadi audisi kontes Flying with Ibanez itu syarat-syaratnya pertama kita harus punya channel. Kita posting di YouTube, posting di Instagram. Terus di-tag-kan lah nama-namanya sama juri-jurinya waktu itu. Nah, mulai dari situ lah Bang. Cuman aku buat channel tuh ya tujuannya memang untuk ikut audisi sih Bang, bukan untuk ya maksudnya buat konten atau gimana. Jadi tujuan aku ya Bang ya, depannya yang pertama sih Bang. Pribadi dari aku pengen di Sanggau nih pertamanya punya fasilitas dalam berseni lah, bukan di musik atau band lah ya Bang ya, di seluruh lah, mencakupnya semuanya kayak model kayak misalkan kayak gedung kesenian. Ya, gedung kesenian. Jadi kan kita di situ kan space kita kan belum ada Bang. Gedung kesenian. Saya mikirnya kayak gini Bang. Orang Sanggau ini jago-jago dalam bentuk seni ya Bang, dalam bentuk seni apapun. Aku udah sering keluar, banyak ketemu orang-orang Sanggau di mana dia maju di kota orang Bang. Karena di situ tadi itu fasilitas di kota itu tadi menurut dia lebih daripada di kampung halamannya. Jadi ketika Sanggau nanti saya harap punya gedung kesenian atau fasilitas untuk kesenian lah Bang. Aku rasa Sanggau ini bakalan maju lah dengan seninya Bang. Ya harapan itu satu fasilitas, dan yang keduanya semoga situasi kondisi sekarang udah cepat berlalu, terus kita bisa buat lagi event, gigs ataupun acara lah Bang ya, acara, dan lebih dipermudahkan perizinannya, tidak dipersulit, dan wadah sih Bang, wadah space tadi itu tempat untuk kita buat acara. Bukan hanya sebenarnya gedung ya, tadi tuh gedung kesenian tuh kalau gedung itu ada Bang, itu manfaatnya banyak Bang, bukan untuk latihan juga, tapi kita bisa buat event di situ, kita bisa ngerangkul, kita bisa silaturahmi sama kawan-kawan lain juga yang sanggar, mungkin dia bisa ngedance, bisa nyanyi, bisa ngeband, pokoknya dalam seni musik lah. Harapan saya ke depannya sih Sanggau seperti itu Bang, seperti slogannya Sanggau maju dan terdepan. Maju dan terdepan harusnya dibuktikan lewat ketersediaan ya, benar, venue ya, segala macam yang mendukung lah. Benar. Karena faktornya memang benar, orang-orang Sanggau ini jago sebenarnya. Ya. Bukan berarti saya bela ya karena posisi saya orang Sanggau, tapi itu memang kenyataan Bang. Di mana-mana aku keluar kota, misalnya dari segi band, ketika aku kenal band di Pontianak misalnya, di Pontianak nih ada band yang lagi naik nih. Setelah saya dekati band tuh Bang, saya rangkul, saya akrabkan, ngumpul. Rupa-rupanya diisi di dalam band itu ada orang Sanggau juga Bang, bukan totalitasnya orang mereka. Dan saya pernah ketemu satu band. Di situ bandnya di mana memang isi otak band itu tuh orang Sanggau. Nah, tapi dia split sama orang sana di Pontianak. Jadilah band tuh maju, banyak karya-karya bagus sebenarnya. Jadi harapan Ujang tadi soal dunia seni, Ya, soal panggung, soal event, soal ketersediaan tempat dan fasilitas, itulah yang diharapkan. Yang pasti gini Bang, ada lagi Bang, satu Bang. Mungkin dari jangan ngobrol sini lah Bang ya. Jadi mungkin untuk saat ini mungkin masih ada mindset seseorang si doi yang mungkin mikirnya masih mengkotak-kotakan sesuatu. Ngerti nggak Bang? Maksudnya ya perang dingin tadi Bang, perang dingin. Ini soal genre apa soal band atau? Nggak tahu lah Bang. Itu saya sebenarnya kalau kita mempermusuhi masalah genre Bang, itu lucu Bang. Itu bukan seorang musisi sebenarnya. Seorang musisi yang profesional loh Bang, dia bisa menghargai semua musik Bang. Sebuah musik
dia bisa menghargai semua seni. Tidak mengkotak-kotakan ketika dia ngerasa di situ ada orang seni tapi dia bukan pelaku musik bang, bukan band, tapi dia misalnya kayak abang kan, contohnya abang penikmat, jadi kan abang seniman juga bang. Itu seni loh bang, abang buat konten seni. Jadi kan aku rangkul dan hilang kan tadi itu namanya budaya sekak menyekat, cemburu sosial, atau ya pokoknya yang negatif abang buang lah bang. Sanggau Itu yang harus bersatu. Ya, itu yang aku harapkan, Sanggau harus bersatu, melebur jadi satu. Karena Sanggau itu hebat. Sanggau itu mantap. Menurut aku. Sedikit yang ini kan tidak sedikit kawan-kawan kita yang kita kenal dulunya hebat dalam bermusik atau dalam berkesenian, tapi karena seiring berjalan waktu mereka makin berumur, jadi hijrah gitu. Iya, hijrah. Jadi banyak yang meninggalkan. Yang termasuk guru-guru Ujang mungkin dalam gitaris kan banyak yang sekarang hijrah. Itu gimana? Ujang kira-kira kepikiran enggak suatu saat bakal hijrah dan ninggalkan gitar? Sebenarnya gini bang ya, kalau menurut aku itu sih pribadi untuk dia sendiri sih bang. Ya. Ketika dia pengen hijrah, itu sesuatu yang baik loh bang. Ngapain? Misalnya mungkin ya, suatu saat di Braintress nih mungkin dia yang hijrah, lebih pengen fokus ke agama. Itu aku tidak boleh ngelarang bang, karena itu hal kebaikan, hal-hal yang paling baik yang pernah dilakukan manusia tuh ya tingkatannya itu bang, tingkatannya tadi. Dan itu aku tidak ada hak untuk ngelarang dia. Dan di situ juga ketika kita pengen kayak gitu, kita juga harus bersifat profesional. Ketika kita pengen kayak gitu, kita konfirmasi kawan-kawan, mungkin dia punya band kan. Nah, terus kalau bisa dia cari backupan dia untuk ganti komposisi dia. Sebenarnya enggak masalah sih bang bagi aku bang. Maksudnya selama itu untuk kebaikan ya bang ya. Nah, aku nggak bahas orang lain nih, bahasnya Ujang. Kalau seandainya suatu saat gitu, kepikiran nggak bakal hijrah, meninggalkan dunia gitar yang kan Ujang kalau dipisahkan dari gitar, Ujang ini bukan siapa-siapa, nggak punya skill lah. Ya, benar. Ini karena kita berani ngomong kayak gini. Ujang ini kan nggak punya skill dalam hal apapun kecuali soal gitar gitu kan. Ya benar. Jadi keahliannya di situ bang ya. Punya nggak kira-kira suatu saat nggak main gitar lagi, Ujang ini mau ngapa gitu? Sebenarnya sih bang ya, mungkin kalau misalkan karena sesuatu tadi bang ya, mungkin faktor umur, sebenarnya enggak juga sih bang, tapi sih aku punya planning sih pengen buka usaha bisnis. Bisnis yang lebih karena kan aku kan basic aku juga bang, sebelum ini kan aku juga kan agama juga bang. Pernah punya agama atau enggak, maksudnya aku pernah halim ke circle itu bang dulu. Nah jadi itulah bekal aku sampai detik sekarang bang. Aku enggak lebih keluar jalur dari itu maksudnya, karena hubungan musik ini kan lebih dekat sama yang perempuan, narkoba, party. Yang itu yang aku jaga tadi bang, maksudnya yang aku jaga ya karena tadi itu dari awalnya aku udah ditanamkan rasa keagamaan tadi bang ya. Itu sih aku nggak tahu sih bang prosesnya gimana bang ya, mungkin memang udah diatur yang Allah ya bang ya, diatur yang Maha Kuasa. Jadi kalau suatu saat jauh sih bang kalau mikir aku untuk hijrah, tapi aku lebih pengennya ketika aku bermusik aku juga pengen punya usaha. Tidak, maksudnya nggak akan meninggalkan dunia musik. Sampai sekarang belum kepikiran sih bang. Kita nggak tahu bang ya, namanya hati manusia kan bang ya. Ya Allah kan maha membolak balikan hati manusia. Kita nggak tahu kan bang kan. Ya kita berserah diri ya sih pada itu bang, benar bang. Selagi semuanya apa yang kita lakukan tuh baik, tidak berlebihan, tidak maksudnya dalam segi menyinggung agama atau kan banyak juga bang dari pemusik yang jadi berseberangan. Iya, berseberangan dengan keyakinan dia gitu. Gara-gara dia mencintai musik. Itu menurut aku salah benar, Bang. Ngapain musik harus dipisahkan dari agama? Agama ya agama.
musiknya musik, benar nggak bang? Ya, siapa tahu Ujang nanti ganti genre jadi musik-musik religius. Bisa bang. Kayak Opik misalnya kan. Sekarang jadi musisi religius gitu. Terus banyak contoh gitu. Banyak contoh. Kalau menurut aku musik-musik keras kayak gitu bang ya, tergantung bandnya sih bang ya. Tergantung bandnya. Kan ada musik keras yang bisa dinikmati tadi bang. Ya. Berarti kan di situ tujuan aku sih bang, musik keras bukan berarti orang nggak bisa harus dengarkan musiknya. Makanya aku di musik underground ini aku buat musik yang musiknya bisa pernah nikmati walaupun pakai distorsi tadi bang. Karena kan maksudnya aku nggak buatnya sembarangan. Kadang mindset orang Indonesia kan, aku main musik keras, aku mainnya hajar-hajar ya lah gitu bang. Tapi mindset aku nggak kayak gitu bang. Mindset aku tuh lebih gimana aku buat musik keras yang bisa dinikmati dan liriknya pun benar bang, tidak nyinggung satu sama lain, tidak nyinggung ke politik, tidak nyinggung ke agama. Itu lebih aku pengen kasih tahu anak-anak kalau buat lirik tuh yang sesuai memang yang pernah kita alami. Tapi kan di Braintrash bukannya lirik-liriknya menghujat nih. Iya bang, kayak gini bang, salah satu aku perjelaskan lah bang ya, di lirik Braintrash kan pendek-pendek tuh bang. Di album Welcome to the Crazy World. Welcome to the Crazy World. Jadi di situ kenapa nama albumnya Welcome to the Crazy World? Selamat datang di dunia yang gila ini. Ya menurut mindset kami bang, dunia ini emang udah kacau bang. Ya, makin menggila. Ya menggila bang. Maksudnya dengan kondisi keadaan sekarang, orang rela menghujat kebaikan tuh demi keuntungan dia gitu misalnya bang. Jadi tuh kebaikan dan kejahatan tuh jadi kebalikan bang. Benar bang. Yang jahat dibela, yang baik disalahkan. Benar bang. Benar abang bang. Ya enggak bisa sepenuhnya dibenarkan, iya dan bisa sepenuhnya disalahkan. Itu menurut itu opini Ujang dan kawan-kawan di Braintrash. Yang aku lihat lah bang ya, maksudnya ketika sekarang kita tidak punya kuasa tadi, kita tidak punya apa-apa, walaupun kita benar, kita tetap salah. Akhirnya diekspresikan lah lewat lagu dan genre musik ini. Benar, Welcome to the Crazy World tadi bang. Dan salah satu di situ bang kami mengangkat itu sih lebih bukan kami menyinggung ke orang bang ya. Kayak di satu sisi ada lagu di single pertama di album Welcome to the Crazy World yang judulnya Aku Muak. Jadi nih itu ungkapan perasaan kita terhadap sesuatu yang benar-benar udah kita muak. Mungkin kita bisa, mungkin itu alasannya, mungkin kita bisa muak dengan diri kita sendiri. Aku muak, aku kayak gini terus. Mungkin Bang Agus mungkin pernah ngerasa muak dengan keadaan Bang Agus atau dengan orang lain mungkinnya. Ya itu tergantung isi liriknya tuh di abang sendiri, Bang. Misalnya Bang nanya sama aku, apa sih maksud aku muak? Nanti aku balikkan tanya lagi, Bang, abang pernah nggak muak dengan sesuatu misalnya? Ya itulah isi liriknya tadi bang. Ya maksud aku kayak gitu bang, tidak menyinggung, tidak menyinggung. Jadi coba mewakilkan lah. Ya mewakilkan perasaan manusia tadi ya, yang karena manusia pasti pernah ngerasakan kan. Tidak semua manusia sih bang, maksudnya setiap manusia pasti pernah lah ngerasakan hal sisi-sisi bahasa lebih sopannya dari jenuh sebenarnya. Muak tuh jenuh, ya jenuh titik akhirnya tadi bang. Ya itu tadi bahasan soal banyak dah kita bahas nih soal musik. Nggak apa sih bang? Makin panjang durasinya makin bagus sih bang. Ke depan kita ini udah punya ide nih Jang. Pengennya collab nih dengan Ujang nih, bikin konten lah Jang. Wah boleh bang. Bikin konten. Kalau Ujang tadi bilang Ujang udah pernah bikin channel YouTube tapi tidak di maintain. Iya. Hanya karena pengen ikut Ibanez tadi tuh. Playing with Ibanez. Ke depan mudah-mudahan skill Ujang bermain gitar nih bisa kita collab. Ya bisa bang. bikin. Maksudnya itulah tadi tujuan aku bermusik juga bang. Maksudnya aku pandai main gitar, ada kawan pengen yang di collab. Ya bang, itu manfaatnya nih bang. Mantap. Manfaatnya. Nah tadi kan manfaatnya untuk kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita bisa collab, bikin channel atau bikin konten lah minimal. Kalau nggak bikin channel baru, kita bikin konten nantinya isinya Ujang sebagai gitaris. Ya. Mungkin kita bisa bikin konten ngamen nanti Jang. Boleh bang. Nanti mungkin kawan-kawan atau yang
subscriber atau viewer di Sultan Ampera boleh komen kira-kira cocoknya apa nih dengan Ujang nih bikin konten. Ya, benar. Karena memang kalau soal skill Ujang nih udah Jangan apa? nggak perlu diragukan lagi memang. Lagu yang nggak pernah Pandai Ujang lah. dengar ya bisa Ujang mainkan gitu. Pandai lah bang. Kalau di wedding tuh kan biasa kayak gitu ya Jang. Ya benar. Kadang ngejut tuh bang. Misalnya ada requestan orang-orang yang pengen nyumbang kan, tiba-tiba lari dari listnya. Ya di situ tadi bang, ya perkenalan kita lah. Dengar pakai telinga, dengar lagunya Langsung bisa. Mantap. Insya Allah langsung bisa. Semua itu kan tadi tuh kemudahan tuh kan, sesuatu tuh kan dari Allah tadi Ya. tuh. Benar bang. Agak ngeri-ngeri ngomongin nyerempet bahasan agama Ya, nih, Bang. agak ngeri-ngeri aku nih. Benar Jang. bang. Menurut aku bang, yang ngatur seisi dunia, perjalanan manusia, perjalanan bumi itu semuanya Allah yang ngatur. Tidak mungkin dunia ini berjalan dengan sendirinya. Iya, Pasti ada yang ngatur. pasti ada yang ngatur tadi. Oke. Aku tanamkan itu ya sih bang. Ya sekali lagi semua obrolan kita di ngebas ini tidak untuk mendoktrin orang. Iya, Ini benar. pendapat kita masing-masing. Pendapat masing-masing. Jadi mau disetujui boleh, tidak disetujui juga boleh. Ini kebebasan kita dalam berpendapat. Ya benar. Ya yang nggak setuju silakan komen atau mau langsung bikin janji di ngebas silakan. Ya, Kita benar. buka. Kita bisa ngobrolkan apa aja di sini di konten ngobrol bebas ini ngobrolkan apa aja. Termasuk dalam hal di setiap konten kita tamu-tamu kawan ngobrol kita ada yang merokok, ada yang macam-macam dibebaskan. Itu pilihan kita masing-masing. Ini podcast konten paling seru loh menurut aku. Sebelumnya kan aku udah pernah podcast juga. Maksudnya ini kita bebas di konten Bang Agus lah, Sultan Ampera. Ya mudah-mudahan lah Jang. Mudah-mudahan orang suka. Beliau keren, kawan-kawan, beliau keren. Mudah-mudahan jadi kenangan kita suatu Ya, saat bisa kita tonton ulang ya. Ya. Kalau aku sih niatnya cuma sampai ke situ. Kalau enggak punya niat yang lain bahwa kita pernah kenal, pernah ngobrol. Iya, benar. Dan pasti gini buat subscriber Bang Agus ataupun orang-orang yang selalu nyimak konten Bang Agus, jangan lupa kontennya ditonton sampai habis. Setelah di channelnya Sultan Ampera, jangan lupa sesuatu yang kita tonton kita harus tonton sampai habis biar kita tidak salah kaprah dengan sesuatu yang kita simak. Jadi jangan sepenggal-sepenggal. Iya, sepenggal dan jangan lupa juga jempol tadi kan ada manfaatnya tadi tuh ketika konten ini baik atau bisa menghibur kawan-kawan channel Sultan Ampera bisa di like, subscribe ataupun mungkin ada kekurangan atau apa bisa di komen. Ya. Ada mungkin punya ide mungkin Bang ya? Ya silakan. Punya ide boleh datang ke Bang Agus kasih ide ya kayak mungkin musik tadi kawan-kawan kita bisa collab mungkin aku juga bisa collab sama kawan-kawan mungkin yang mungkin ada subscriber Bang Agus yang pandai nyanyi mungkin bisa collab sama aku Oke. di kontennya Bang Agus. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa collab ya. Amin. Kalau soal konten ya mudah-mudahan berkembang. Ya, Nanti kita amin. bisa collab, Ya. bikin konten bareng-bareng. Ya. Ya udah banyak obrolan, mudah-mudahan lain waktu kita punya obrolan lain, bahasan yang lebih spesifik mungkin. Kalau sekarang paling perkenalan soal Ujang tadi udah Ya. kita bahas bahwa Ujang ini terkenalnya sebagai gitaris termiskin di dunia karena Ya. bisa pandai main gitar tanpa perlu punya gitar. Semoga itulah Bang jadi pacuan anak-anak bahwa sesungguhnya ketika kita pengen melakukan sesuatu kalau kita tidak ada fasilitasnya Bisa kok. bisa sebenarnya bisa semuanya tadi itu kembali dari niat dan pergerakan kita sendiri ya. Semua bisa. Oke, siap. Cukup Bang. ya? Siap, cukup Bang. Cukup, mudah-mudahan di lain waktu kita punya kesempatan untuk Amin. ngobrol lagi karena kalau videonya kepanjangan tidak ditonton orang. Iya kan? benar Bang, benar Bang. Ya, Bang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.